Ini suami aku KDRT, selingkuh sama suster anak-anak, dan selingkuh di luar rumah dengan cewek Hollywood. Menyebut merek ya bun. Dan juga hobi pijit. Tunggu, maksudnya berarti ini ketemu cewek ini di wing gitu ya. Dan juga hobi pijit plus sekarang. Dia minta maaf, mau tobat, gimana ya Mi? Oke, I see. Oke, di cerita ini ada case KDRT-nya juga ya, which is di kamusnya Mimi gitu ya. Mimi jujur ada 4 kekurangan atau kesalahan suami yang sebetulnya menurut Mimi sulit untuk dirubah gitu ya. Kekurangan ini pastinya akan sulit untuk membuat rumah tangga kita berkembang, sulit untuk membuat rumah tangga kita grow, atau sulit untuk membuat rumah tangga kita kembali sehat. Itu pertama suami KDRT, baik fisik maupun verbal ya. Verbal itu berarti yang hobinya tuh ngata-ngatain, NPD, narcissistic disorder gitu ya. Hobinya nyala-nyalain, hobinya tuh manipulatif, demennya bikin kita terlihat selalu melakukan kesalahan, demennya membuat kita terlihat bodoh gitu ya. Itu KDRT verbal maupun fisik apalagi ya. Kedua, suami yang narkoba dan judi online. Ini termasuk menurut Mimi kelemahan atau kekurangan suami yang sulit untuk dirubah dan dikembangkan ya, bahkan bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar, termasuk kerugian yang berhubungan dengan masa depan anak-anak ini pasti. Terus ketiga, suami yang pemalas, tidak bertanggung jawab, pelit dan perhitungan ya. Nih ya, yang sama duit itu perhitungan banget gitu ya, apa-apa wah pokoknya super perhitungan, pelit, nggak percayaan, bahkan pemalas gitu ya. Tadi udah berapa? 3 ya. Satunya lagi Mimi lupa. Berarti ada yang pertama ya, KDRT verbal maupun fisik ya. Yang kedua adalah narkoba dan judi online. Yang ketiga adalah suami yang pelit, pemalas, tidak bertanggung jawab, perhitungan ya. Yang Mimi lupa satunya lagi, tapi 3 ini ya. Oke, kita bahas yang 3 ini. Jadi menurut Mimi 3 ini termasuk kekurangan-kekurangan atau kesalahan suami yang sulit untuk dikembangkan gitu ya. Rumah tangga kita tuh sekalipun kita bertahan, sekalipun kita terus mencoba memaklumi, memaafkan, mengarahkan gitu ya, sekalipun kita mencoba untuk mengalah, sekalipun kita coba untuk introspeksi diri, biasanya apabila kekurangan termasuk dari yang 3 ini itu akan tetap sulit untuk berubah dan dikembangkan. Kayak di sini kalau Mbak tolong aku, ini di sini ada bilang suami KDRT, sebetulnya Mimi termasuk ya, biasanya di sesi itu Mimi akan arahkan memang ujung-ujungnya adalah gimana sih biar akhirnya bisa berpisah dengan suami-suami toksik seperti ini ya. Suami-suami yang cenderung, suami yang kalau kita biarkan terus-menerus ada di dalam kehidupan kita, kemungkinan besar selain hidup kita tidak berkembang kemana-mana, yang terjadi malah hidup kita akan semakin hancur sehancur-hancurnya. Biasanya di sesi kalau Mimi ketemu case yang seperti ini, tentu saran Mimi adalah bagaimana caranya bisa segera mengakhiri rumah tangga ini. Tentu saja dengan persiapan mental yang sudah oke. Nah, jadi di sesi kalau kita lagi menghadapi suami-suami dengan 3 kekurangan barusan, terus kebetulan istrinya udah mencoba berbagai macam cara gitu ya untuk bertahan, untuk memberi kesempatan, untuk membantu suaminya supaya sadar, tapi yang terjadi suami tidak semakin sadar, malah semakin parah. Memang nanti di sesi arahnya adalah oke, Mimi akan membantu teman-teman kita ini untuk menguatkan jiwanya gitu ya, untuk memulihkan, menguatkan, menumbuhkan self love yang lebih besar lagi di dalam jiwanya, supaya apa? Supaya kuat mengambil keputusan tegas untuk berpisah atau melanjutkan dengan cara-cara yang tentu saja kali ini artinya tidak bisa dinegosiasi, tahan dengan ketegasan, yaitu menggunakan cara-cara yang baru, cara-cara yang pastinya tidak membuat si suami ini mengulangi kesalahan-kesalahannya yang barusan, which is itu ya balik lagi tadi bilang jarang ya. Jarang ada suami dengan kekurangan barusan itu bisa berubah gitu loh, atau berhenti melakukan. Tapi balik lagi, di setiap rumah tangga itu beda-beda. Kadang kita suka nyebutnya suami KDRT gitu ya, padahal enggak, sebenarnya bukan KDRT, tapi memang kita sama suami tipikal yang kalau berantem gitu ya demen banget tuh mungkin saling cubit lah, saling pukul, saling lempar-lemparan barang gitu ya. Atau mungkin setiap ribut ada kebiasaan-kebiasaan yang memang dua-duanya tuh saling memancing gitu ya untuk membuat salah satu pihak lebih gregetan gitu. Tapi sebenarnya bukan KDRT misalnya. Jadi yang paling tahu sebetulnya teman-teman sendiri. Tapi kalau secara gambarannya KDRT itu kan berarti kekerasan secara fisik maupun verbal yang menyebabkan kita sebagai istrinya itu hancur gitu ya, terluka dengan sangat parah, baik mentalnya maupun fisik. Nah, tapi balik lagi tadi, KDRT ini beda-beda. Teman-teman lah yang paling tahu sebetulnya suami kita tuh beneran KDRT atau enggak ya. Nah, mungkin di case-nya Kak Tolong Aku ini KDRT-nya ini mungkin masih belum tahu nih ya, di case-nya Kak Tolong Aku ini KDRT-nya seperti apa. Tapi kalau dari
di omongannya Kak Tolong Aku, suami minta maaf mau bertobat. Tapi kalau di ceritanya Kak Tolong Aku ini, sekarang dia minta maaf dan mau bertobat. Nah, Mimi nggak tahu ini udah kejadian yang keberapa kali. Apakah udah sering melakukan ini, atau ini semua baru dilakukan pertama kali, sehingga memang Kak Tolong Aku nih masih merasa kayak, apakah aku masih perlu memberikan kesempatan. Kalau memang ini kejadian yang pertama kalinya gitu ya, dan kebetulan suami benar-benar menunjukkan perubahan gitu ya, benar-benar menunjukkan kalau dia tuh mau berubah dan mau memperbaiki rumah tangga ini, bahkan menjadi berusaha banget menjadi laki-laki yang lebih baik. Meskipun ya kita nggak bisa jadiin ini patokan, namanya suami baru bikin salah, wajar kalau di bulan-bulan pertama gitu ya dia akan berusaha berubah menjadi laki-laki yang lebih baik. Tapi jangan ekspektasi, jangan berharap kalau ini akan terus-menerus dilakukan sama suami. Jangan berharap kalau terus-menerus suami tuh akan meyakinkan kita, akan mau aja diapain sama kita demi membuktikan bahwa dia tuh kapok gitu ya, bahwa dia tuh mau membuat hati kita lebih nyaman gitu. Jangan ada ekspektasi atau harapan seperti itu, karena wajar ya, suami itu biasanya kalau baru ketahuan salah gitu, terus dia kebetulan minta maaf dan emang itikat baik yang mau memperbaiki keadaan, itu biasanya sih perubahannya itu hanya 1, 2, 3 bulan. Setelah itu dia pelan-pelan akan balik ke dia yang lama, tapi tentu jauh lebih baik. Nah, ini nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa banget, ini nggak salah ya. Kita nggak bisa juga bilang, alah ini mah berubah sebentar nanti juga balik lagi. Belum tentu. Ini nggak ada hubungannya dengan dia berubah cuma sebentar terus nanti balik lagi jadi diri dia yang dulu, nggak begitu. Tapi ini memang laki-laki tuh begitu ya. Wajar kalau mereka saat berusaha untuk mendapatkan kita, mereka akan baik-baikin kita dulu. Ini terjadi baik yang baru PDKT ya, baik yang baru deketan, maupun yang udah menikah terus baru berbuat kesalahan mau memperbaiki kesalahan tersebut. Ini berlaku sama aja sebenarnya. Tapi ini nggak apa-apa banget. Ini bukan berarti suami kita atau laki-laki itu mempermainkan kita, bukan. Memang laki-laki seperti itu. Selanjutnya sebetulnya yang harus kita lihat adalah bukan manis-manisnya atau baik-baiknya dia, bukan itu lagi, tapi bagaimana fungsi maksimalnya di dalam rumah tangga, baik sebagai suami maupun sebagai bapaknya anak-anak. Kalau mungkin romantis-romantisnya, manis-manisnya memang udah hilang, tapi fungsinya sebagai suami, fungsinya sebagai ayah kembali maksimal, bahkan lebih baik daripada sebelumnya, berarti ini menunjukkan bahwa suami betul-betul memiliki itikat baik untuk berubah gitu ya. Kita jangan selalu ada di dalam impian gitu ya, bahwa wah suami kita nih abis salah nih dia bakalan romantis terus, bakalan manis-manis terus sama kita gitu. Nggak begitu ya, sayang Mimi cintaku manis kepujaanku, ini bukan sinetron. Lagi ke case-nya Kak Tolong Aku, bagaimana kalau suami seperti ini, dia minta maaf mau bertobat, menurut Mimi ya balik tadi ke pernyataan awal. Kalau ini adalah kejadian untuk pertama kalinya, menurut Mimi beri kesempatan ya, karena biar bagaimanapun kita semua kan menikah itu tentu tujuannya untuk bersama-sama sampai akhir hayat. Dan gak ada yang pernah bilang loh kalau namanya pernikahan itu tidak akan ada ujiannya. Yang namanya pernikahan semua pasti mengalami ujian, termasuk ujian mungkin keributan antara suami dan istri yang tidak berhenti-berhenti gitu ya, karena mungkin balik lagi ke pencocokan karakter bisa jadi, atau perbedaan prinsip, atau perbedaan ini namanya orang dua kepala jadi satu ya. Ini pasti bagian dari ujian berumah tangga. Terus perselingkuhan juga merupakan salah satu ujian dari berumah tangga. Orang yang tidak mau diuji sama perselingkuhan, baik suami maupun istrinya ya, berarti jangan melakukan pernikahan. Karena di dalam pernikahan itu sering kali, Mimi boleh bilang ya 99% mungkin pernikahan akan diuji sama perselingkuhan, terutama suami. Ini bukan bicara berdasarkan data ya, ini bicara berdasarkan pengalaman. Jadi yes, nggak apa-apa ya kalau ini case yang pertama kali dan kebetulan suami betul-betul menunjukkan perubahan. Menurut Mimi sangat boleh diberikan kesempatan. Nah masalahnya Mi, aku mau memberikan kesempatan itu kok rasanya sulit banget, hatiku sangat hancur, apalagi mengingat dia berselingkuh sama susternya anak-anakku. Ini kan pasti nggak mudah ya. Ini bukan lagi nggak mudah, sakitnya tuh udah sakit banget, makan pun gak bisa, ngapa-ngapain pun gak bisa, sakitnya sesakit itu. Mana caranya aku bisa bertahan dan kembali bersama-sama dengan suami dengan luka dan trauma yang sebegitu dalam? Itulah pentingnya jiwa kita harus pulih ya, jiwa kita harus bisa pulih, bahagia, self love, penting banget. Bisa nggak semua trauma ini hilang nih? Bisa, sangat bisa. Kalau teman-teman tahu caranya seperti apa? Caranya jiwanya harus pulih, bahagia, self love dulu. Kalau jiwanya udah pulih, bahagia, self love, insya Allah bertahan atau kembali bersama itu kan indah banget dijalankan dan sangat bisa. Oke, tapi ini videonya udah mau habis ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu gimana sih nih caranya pulih, bahagia, self love supaya aku bisa kembali menjalani rumah tangga yang sehat dan bahagia sama suami setelah ujian perselingkuhan, teman-teman bisa langsung cek link di bio, join sesi one-on-one sharing langsung sama Mimi untuk bisa tahu caranya gimana pulih, bahagia, dan self love lagi. Semangat ya ibu-ibu.